Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di rumah dimanapun Anda berada, bersua lagi bersama saya Samsudin Kadir. Hari ini Kamis 25 Februari 2021. Saya hari ini berada di tengah-tengah sawah ya. Ini sawah tetangga di kompleks perumahan di Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya sedang piknik ya kira-kira itu. Karena tadi malam sudah membaca naskah, jadi pagi ini harus kita refresh kembali agar pikiran semakin segar ya dan normal gitu. Oke sahabat di rumah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk mengingat kembali tentang apa yang disebut dengan 3M dalam dunia kepenulisan. Apa itu? Jadi begini, biasanya orang yang belajar atau ingin menekuni dunia penulisan memiliki semacam pertanyaan-pertanyaan yang intinya bagaimana agar kemudian mereka bisa menghasilkan sebuah karya tulis atau semakin produktif menghasilkan sebuah karya tulis. Saya selama ini sering menggunakan beberapa pola, memang di samping juga saya mencoba untuk membaca berbagai pengalaman atau kisah, cerita pengalaman begitu banyak orang yang sudah menulis baik itu buku, novel dan sebagainya begitu. Nah selama ini saya menggunakan apa yang disebut dengan 3M. Apa itu? Yang pertama adalah membaca. Membaca. Jadi sehebat apapun pikiran kita, seluas apapun wawasan dan pengetahuan kita tetap membutuhkan apa yang disebut dengan membaca. Kenapa membaca? Karena dengan membaca wawasan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, kemudian pola kepenulisan kita juga semakin variatif. Di samping juga diksi atau cara kita memilih kata dalam menghasilkan sebuah karya tulis itu nanti akan semakin kaya gitu. Maka yang mesti yang kita lakukan sekali lagi adalah membaca tentu banyak pola dan caranya ya, masing-masing kita punya punya semacam selera begitu. Kalau saya mungkin baca ya kapan saja, nggak menentu waktunya, dan baca juga apa saja dan tulisan apa saja begitu, baik itu yang melalui buku begitu, artikel di koran, kemudian juga di online, dan sekarang itu banyak sekali. Jadi yang pertama modalnya adalah yang pertama adalah membaca. Jadi kita harus banyak membaca ya. Yang kedua adalah tentu saja menulis itu sendiri. Jadi keinginan untuk kemudian punya karya tulis tidak akan berwujud bila kemudian kita tidak bertindak atau tidak melakukannya. Kita tahu bahwa menulis itu sendiri adalah kata kerja yang membutuhkan tindakan, yang membutuhkan aplikasi, yang membutuhkan gerak wujud gitu. Jadi kalau kata kerja itu kan membutuhkan tindakan ya, tindakan real gitu. Nah, kalau kita pengen menulis itu hanya sebagai keinginan begitu, hanya sebuah tekad, hanya kemauan, tapi belum bertindak, maka kita tidak akan pernah menghasilkan sebuah karya tulis begitu. Karena itu ketika kemudian kita mungkin kurang pede, kurang percaya diri, maka yang kita lakukan apa? Ya langsung aja menulis begitu. Karena nanti setelah karya kita tulis kita ada, itu akan ketemu tuh kualitas kita bisa tahu titik lemah kita di mana, kita bisa tahu potensi kita di mana dan seterusnya. Bahkan dengan rajin menulis kita juga bisa mengetahui tulisan kita itu jenis moodnya kita tulisan apa begitu. Bisa jadi opini, bisa jadi buku, bisa jadi cerpen dan seterusnya. Intinya dengan terus melatih menulis, maka kita bukan saja bisa menulis, tapi juga keterampilan menulis itu sendiri semakin berkualitas, sehingga kemudian kita punya dampak ikutannya adalah kita punya ciri khas ya, sebagai ciri khas kita gitu. Tulisan kita itu seperti apa, gaya bahasanya gimana, kemudian mungkin kekhasan kita itu seperti apa, diksi, cara penempatan, pola kepenulisan kita gimana, apakah induktif deduktif, itu nanti begitu. Intinya menulis itu praktek lah, kira-kira begitu. Jadi sehebat apapun kita, sekuat apapun keinginan kita untuk menulis, tidak akan menjadi sebuah karya ketika kemudian kita tidak memulainya dari segera gitu, mulainya dari sekarang. Itu M yang kedua. M yang ketiga yang paling penting lagi adalah mempublikasi. Nah ini yang paling penting, yang sering menjadi kendala bagi sebagian orang ya, tentu saja teman-teman pemula terutama.
sering rajin membaca, sering menulis dan sudah punya karya, tapi masih malu untuk mempublikasi. Padahal sehebat-hebat apanya tulisan, sehebat-hebat apanya kita, sehebat-hebatnya sebuah tulisan, kontennya atau cara bahasanya dan segala macam, dia akan menjadi luar biasa ketika kemudian publikasi gitu. Karena kemudian dengan cara mempublikasi, pembaca semakin mengenal gitu tulisan kita isinya gimana, dan dengan begitu juga kemudian kita mendapatkan koreksi, saran, bisa juga apresiasi dari pembaca gitu. Jadi ketika kemudian sebuah tulisan itu kita sudah hasilkan, sudah kita miliki, kerjaan kita yang berikutnya ya adalah apa yang disebut dengan M yang ketiga itu gitu, yaitu mempublikasi. Sarana publikasi sekarang ada banyak. Bisa kita publikasi lewat koran, bisa lewat lewat website atau blog pribadi yang kita bikin, atau lewat juga Facebook, Instagram, WhatsApp dan seterusnya. Banyak sekali medianya sekarang itu menjamur. Nah, setiap hari kalau kita menulis dan terus kita publikasi, orang juga semakin tertarik, semakin ada keterpanggilan bagi para pembaca untuk membaca karya tulis kita karena kita aktif gitu. Ya, memang sebagai pemula ya tentu ini butuh waktu ya, tapi butuh waktu yang panjang dengan proses yang terus menerus dari kecil-kecil, dari hal sederhana. Insya Allah nanti kalau kemudian tulisan kita sering terpublikasi, itu pembaca juga punya semacam kepercayaan bahwa kita memang layak untuk dibaca karya tulisnya begitu. Kira-kira begitu ya teman-teman sekalian, semoga ada manfaatnya. Apapun kondisi kita hari ini, saat-saat ini, bangsa kita, negara kita masih dirundung oleh masa pandemi yaitu COVID-19, kita tetap menjaga kreativitas, menjaga optimisme, menjaga percaya diri untuk terus berkarya. Apapun profesi kita, salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan pada masa pandemi adalah menulis ya. Bukan saja menulis tapi juga membangun tradisi baca sebagai modalnya, kemudian terus-menerus melakukan publikasi. Semoga dengan begitu kreativitas kita dalam menulis, keterampilan kepenulisan kita semakin berkualitas dan terus produktif menghasilkan karya gitu. Demikian saya Samsul Nurkadir, semoga ada manfaatnya, semoga video ini ada manfaatnya sekali lagi untuk Anda semua dan tentu saja untuk saya. Lain kesempatan kita bersua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.